Halo Eja, Halo, halo. namanya siapa? Nama gue Davil. Davil, umur berapa bro? Bro Davil. 24. Tahun ini 24. 24. Tahun ini Iya. 24. Orang mana? Bekasi, Harapan Indah. Bekasi, Harapan Indah. Harapan Indah tuh ya di Bekasi ya. Ada apa nih? Ada cerita apa nih di gereja? Di gereja banget. Iya, jadi kayak gue tuh kayak masuk ke gereja. Ntar dulu nih gue deg-degan, kenapa ya? Berarti serem kalau deg-degan. Enggak, jadi kayak Jangan gue kan sebelah lu hantunya udah. ya udah biasa tinggal sendiri sih. Waduh. Iya, jadi gue kan ikut gereja gitu, kayak gerejanya nggak terlalu rame lah gitu. Jadi gereja ini juga dia kayak ngontrak pindah ke satu tempat ke tempat-tempat lain gitu. Terus karena biayanya mau murah, jadi kayak sembarangan ngambil tempat gitu. Pertama itu kayak di satu rumah, di rumah gitu, rumah udah tua banget, rumah kosong. Itu juga ada kejadian, nggak lama pindah. Nah, yang paling ya di harapan Indah semua. Jadi yang paling gue berasa nyata di dalam gua itu, sampai gue kayak mikir gila, sampai kekuatan, sorry ya maksudnya, kayak waktu itu kayak udah doa aja masih kalah gitu loh. Kayak yang pelayanan itu kalau misalkan datang pagi tuh mereka selalu diganggu gitu. Jadi ada satu ruko nih, kalau anak Harapan Indah pasti tahu deh. Ada ruko 4 lantai apa 5 ya gue lupa. Itu di samping di samping polsek, terus seberangnya itu ada kayak makam keramat. Kalau orang Harapan Indah tuh pasti tahu sih, kayak makam keramat gitu. Jadi kayak makam itu tuh bener-bener kayak, kan ini kan proyek HDP kan, kayak pembangunan gitu kan, ada bikin gedung-gedung gede gitu, tapi sekolah gitu kan, bahkan Al Azhar penabur di situ kan. Tapi satu lahan itu tuh nggak pernah bisa dibangun gitu, padahal udah rame banget. Karena gue dengar mitosnya, karena di situ kayak ada kuburan keramat gitu. Jadi bahkan ditutup, pohonnya itu dilingkarin sama kayak tempat besi seng-seng gitu, jadi nggak ada yang boleh masuk, bahkan ada yang jaga gitu. Nah, kebetulan karena gereja gue bener-bener kayak udah terpaksa lah, jadi pakailah ruko kayak kosong gitu di daerah sana. Nah, di situ gue berasa banget kan. Jadi kejadiannya itu waktu gue mau latihan drama buat Natal gitu kan. Jadi gue datang telat. Gue biasa tuh selalu rame-rame karena emang ngeri banget. Misalkan disewainnya tuh gue nggak nyewa satu ruko itu, enggak. Gue cuma nyewa di gedung di situ tapi paling atas. Nah, kejadiannya lift rusak. Emang pokoknya aneh banget ya. Pokoknya kejadian itu lift rusak. Bahkan kejadian itu nggak malam loh. Kejadian itu kayak nggak. Iya, gue nggak percaya sih kalau misalnya setan ada yang malam doang, enggak. Jadi kayak siang pun temen gue diganggu, pagi pun diganggu. Gue itu waktu itu agak sore. Nah, ini lucunya tuh, jadi dia setiap tangga itu naik kan, dia ada rolling door gitu, tapi bentuknya sama. Jadi kalau lo mau masuk ke ruangannya tuh dia kayak rolling door kayu gitu, ngerti gak sih? Kayak yang buat proyek-proyek yang nggak terlalu jadi. Jadi di setiap lantai itu bentuknya sama. Jadi gue sering kayak salah gitu loh. Karena gue kan, ya badan gue kan lumayan gemuk ya. Jadi gue kalau naik tangga itu udah nggak fokus, kayak udah capek gitu. Udah di lantai 3 atau 4. Nah, pas di lantai 4 itu gue naik. Gue kira temen gue bercanda kan. Karena emang kayak sering banget kan kita udah tahu, denger juga dari pendetanya, dari orang-orang yang pelayanan gereja, mereka sering diganggu. Bahkan kayak abis kita doa keliling itu banyak masalah pokoknya. Ada namanya kalau di Kristennya doa keliling gitu, muter gereja biar banyak juga yang datang ke gereja. Terus kayak selalu diganggu lah abis selesai kegiatan itu. Nah, jadi gue pas naik, gue kira temen gue bercanda nih, ada bunyi kresek-kresek. Karena di ruko itu tuh cuman bawa restoran sama gue yang nyewa di lantai 5 gitu kan. Pas gue mau naik, gue kira bercanda kan. Temen gue kayak bunyi-bunyi ketok-ketok gitu, diketok-ketok pintunya itu kan. Gue kira bercanda, gue mau masuk, nggak ada orang, anjir nggak ada orang. Terus kayak gue feeling gue kayak mungkin ada yang nyenggol kayak atau apa gitu, tapi logikanya nggak mungkin juga sih, karena itu kan pintunya lumayan tebel kan. Terus kayak gue jalan lagi, digebak gitu, kayak didobrak kenceng banget. Gue bener-bener gila, sampai goyang. Gue masih belum takut tuh. Terus akhirnya gue masuk, bener-bener kosong kan.
Gue masuk ke ruangan itu kayak bener-bener kosong. Nah di situ baru gue kayak bareng apa kayak pada goyang-goyang apa ya, pada bunyi-bunyi, gue jadi ketakutan, gue langsung lari gila ke lantai 5. Gue langsung kayak teman gue udah pada nungguin di atas, gue bener-bener ketakutan banget. Jadi kayak aduh, pengalaman terburuk gue sebenarnya kayak bukan kurang percaya, maksudnya gue tuh kayak nggak percaya bahwa kayak hantu itu kan ada ya, tapi kayak sampai ngeganggu kontak fisik gitu gue nggak percaya gitu loh. Di situ gue bener-bener kayak liat, ih gila beneran banget. Terus pulangnya juga, jadi kalau kita pulang ke parkiran belakang tuh jalanan itu kosong gitu kan, kayak banyak mobil goyang gitu kan. Jadi kita tuh kalau orang anak gereja tuh suka godain, kalau misalnya ada mobil kosong tuh kita godain, kita nyalain lampu, kita klaksonin biar mereka pada pergi gitu kan, kayak baik yang pacaran gitu kan. Nah satu ketika temen gue sama gue ngeliat ada orang gitu dari ujung. Jadi gue emang udah biasa banget kalau pulang dari gereja tuh jam 10, jam 11 tuh Malam. suka, iya malam. Habis selesai latihan, biasa kan kalau kita mau pelayanan besoknya kita latihan malam gitu kan. Terus kayak mau godain nih, pas kita ke ujung, buset nggak ada apa-apa. Tapi kita dari jauh tuh udah lihat itu ada orang, bener-bener. Jadi ya saking kayak gue takutnya, ya udahlah, nggak lama gereja gue pindah lagi sih. Jadi kayak bener-bener di situ kan gue ngomong kan sama pembinanya kayak, kak kayak kita harus doa lagi deh, kayak maksudnya kita yang pelayanan nggak tenang gitu, masa kalau mau datang selalu diganggu terus gitu kan. Terus kata dia, ya akhirnya dia bawa kecoreng lah ke gue. Dia bilang bukan cuma kalian doang, cuman kita diem-diem aja. Bahkan siapapun yang datang duluan pasti pernah lihat, kalau nggak di tangga di mana selalu digangguin terus. Digangguinnya Kayak gitu. tuh dikasih lihat wujud Iya, wujud ada yang wujud. Iya, jadi ada yang wujud, terus kayak paling sering sih yang mengganggu banget. Kalau wujud kan maksudnya nggak ganggu kita ibadah ya. Tapi kalau misalkan kayak gebrak-gebrak kayak pintu atau jendela itu kan lumayan mengganggu. Iya kan udah horor banget Jadi lagi kayak tempatnya. kalian lagi ibadah gitu, terus dar 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 Iya. dar, dar gitu. Ya pokoknya ada bunyi-bunyi aja lah, nggak dari mana entah, kayak kalau kita yang orang lama udah tahu. Cuma kan lama-lama kan kayak mengganggu banget kan, kayak ya orang takut juga lah, nggak semua berani kan, apalagi kalau cewek pasti kan dia takut, apalagi udah tahu memang udah di keep banget rahasianya gitu kan. Tapi ya lama-lama kebongkar juga sih semua. Bahkan gue pernah kayak komsel ngobrolin tentang itu, akhirnya mereka semua satu-satu cerita gitu bahwa kalau ke gereja itu males karena mereka sering banget kayak ngerasa diganggu gitu sih, gitu loh. Maksudnya yang nggak biasa, kalau orang yang udah biasa kan, iya, kalau orang yang udah biasa ngelihat atau yang dengan hal kayak gitu kan masih wajar ya. Ini orang yang nggak pernah ngeliat, lu kesana dah kayak nantangin, pasti lu lihat, maksudnya pasti lu bakal eh, ngerasain gitu. Sampai sesering itu ya dia nampakin diri gitu ya. Sering banget pokoknya. Semuanya yang udah ke situ pasti orang-orang gereja gue udah pernah sih, udah pernah ngerasain sih. Ya kayak ngeri banget sih gue baru kali itu kayak ngerasa takut sih gue, bener-bener situasi, karena ruko mati sih, Ler. Jadi kayak rukonya tuh yang nyewa cuma dikit, terakhir cuman kayak ada kampus gitu nyewa, itu juga karena akhirnya agak rame. Tapi komplek itu pokoknya sepi, kayak komplek nggak laku, karena bener-bener seberangan sama makam angker itu. Kalau di arah Peninda pasti anak-anak arah Peninda tahu lah, makam angker depan penabur sama depan ruko itu. Itu makam Udah angkernya, apa? makam angkernya nggak bisa diapa-apain sampai diseng. Iya diseng gitu, kayak ditutupin gitu. Jadi kayak ada kayu gede, pohon gede, terus ditutupin pakai seng gitu. Jadi bahkan kayak mitosnya ada yang mau benerin gitu, kayak berani kan mau nebang pohon itu, terus nggak lama katanya dia mati. Cuman buat kebenaran itu kita nggak bener-bener ditutupin banget. Ada yang bilang itu makam pahlawan daerah situ lah atau apa. Dulu kan Harapan Indah kan nggak seramai sekarang kan, kayak sepi banget. Bokap gue pun tahu gitu maksudnya, tapi kayak kita nggak pernah berani buat nyentuh hal itu. Kayak gue cerita kayak gini, gue rada ngeri juga gitu kayaknya, soalnya kayak nggak boleh banget kayak diomongin gitu sih, Ler. Gue juga nggak tahu kenapa. Iya, soalnya sekarang logiknya gini aja. Itu gedung-gedung gede udah ada di situ, semuanya ada court, ada segala macem, kayak udah sempurna banget buat bikin daerah perkotaan kan. Tapi gara-gara tempat itu jadi masih kelihatan kayak hutan gitu. Jadi
Paham nggak? Jadi cuma tempat itu doang kayak mengganggu pemandangan kita sih sebenarnya. Cuman kayak nggak ada yang berani komentar, nggak ada yang berani itu, dan nggak ada yang tahu sih. Gue juga nggak tahu kenapa. Gitu. Gila. Ngeri juga sih kayak gitu. Aduh. Ya. Oh, ya udahlah. Makasih banyak Oke. ya Davin. Thank you Salam semuanya. kenal ya. Salam kenal. Thank you. Ceritanya. Thank you. Thank you banget. Davin. Bye. Ya. Gila ngeri juga kalau sering penampakan gitu, kayak dia juga lagi ibadah kan. Aduh, ngeri banget. Aku patah-patah gak sih? Patah-patah banget. Ini luan asli. Luan. Oh iya loh. Ada luan-luan iya emang. lo asli lo kayak. Iya. Kenapa nggak Luan.